hamba akan datang di hari kiamat kelak dan amalannya ditimbang. Ada 2 cawan timbangan. Hamba ini timbangan kebaikannya, catatan kebaikannya diletakkan di sebelah kanan dan catatan keburukannya diletakkan di sebelah kiri. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan majelis kita membaca kitab Ushulus Sunnah yang merupakan rangkuman aqidah ahli sunnah wal jamaah yang ditulis atau yang dikumpulkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah yang tidak diragukan akan kesalafan beliau dan tidak diragukan akan beliau ini sebagai seorang imam dan rujukan kaum muslimin. Qala al-muallif rahimahullah. Kita akan lanjutkan pada bab al-imanu bil mizan yaumal qiyamah. Tentang beriman akan adanya timbangan di hari kiamat kelak. Di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini dan mengimani di hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menegakkan timbangan keadilan untuk menimbang amalan manusia. Allah sebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran seperti di surat Al-Anbiya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Dan kami letakkan di hari kiamat kelak timbangan-timbangan yang banyak. Yang timbangan ini semuanya dibangun di atas keadilan. Apa saja yang akan ditimbang dan bagaimana kalau seorang ditimbang amalannya ternyata pahalanya lebih besar tapi ia memiliki dosa, atau dosanya lebih besar tapi dia memiliki pahala. Ini kita akan bahas insyaallah ta'ala. Maka timbangan ini hak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis. Sehingga orang yang mengingkari adanya timbangan di hari kiamat kelak, maka dia telah mengingkari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Dan siapa saja yang menyelisihi kesepakatan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yajma'u hadhihi al-ummah 'ala ad-dhalalah. Wa man syadza syadza fin nar." Allah tidak akan mengumpulkan umat ini, mereka sepakat dan ijma' di atas kesesatan. Allah jadikan umat ini secara keseluruhannya ma'sumah. Umat yang ma'sum. Walaupun secara pribadi individu-individu tidak ada yang ma'sum. Bedakan dua hal ini. Allah jadikan umat ini kalau mereka bersatu ma'sum. Kalau mereka sudah ijma' maka pasti benar. Tapi ijtihad yang dilakukan individu-individu dari kaum muslimin bisa benar, bisa
salah. Maka kalau seandainya kaum muslimin mereka sudah sepakat dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in akan keimanan kepada al-mizan atau timbangan, maka ketahuilah orang-orang yang menyelisihinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syadza syadza finnar. Siapa saja yang menyelisihi ijma' kaum muslimin ini, maka dia sedang menempuh jalannya menuju neraka, wal iyadzu billah. Kata penulis rahimahullah, wal imanu bil mizan yaumal qiyamati kama jaa. Di antara yang menjadi aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah mereka mengimani akan adanya timbangan di hari kiamat kelak sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan nanti secara detail ayat-ayatnya dan juga hadis-hadisnya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah. Di hari kiamat kelak akan ada manusia-manusia yang ketika ditimbang, ada di dalam hadis yang kita akan bacakan tadi, yu'ta birrajulil azimi fala yazinu indallahi janaha ba'udah. Akan didatangkan seorang yang badannya sangat besar, tinggi, besar, yang semasa di dunia dia orang yang paling berat timbangannya di dunia. Timbangan badannya. Tapi ketika di hari kiamat kelak, karena dia tidak mempersiapkan amal saleh untuk hari kiamatnya, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Kata Rasulullah, ketika timbangannya ini, jadi timbangan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan seperti logo pengadilan. Iya, pernah lihat? Yang ada kifatan, ada dua cawannya dan satu di tengah tiang. Itulah timbangan yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti nanti kita akan bawakan hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, hadis bitaqah. Ada seorang yang didatangkan catatan amalannya, ternyata semua berisi keburukan sejauh mata memandang. Nanti kita akan sebutkan, diletakkan di salah satu cawan timbangan ini. Kemudian timbangan kebaikannya hampir tidak ada kecuali catatan yang bertuliskan ucapan la ilaha illallah semasa hidup di dunia. Diletakkan di sebelah kanan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya timbangan di hari kiamat kelak memiliki dua cawan ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan di hari kiamat kelak seorang yang semasa hidup di dunia badannya tinggi besar, dan ternyata setelah ditimbang lebih berat sayap nyamuk. Na'udzubillahi min dzalik. Gak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan yang ditimbang itu ternyata bukan amalan atau catatan amalan saja. Tapi tubuh seseorang juga akan ditimbang. Dan tentunya ini ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita sebutkan nanti insyaallah. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athar. Kalau tadi orang yang besar, tinggi, ditimbang tidak sepadan dengan sayap nyamuk, yang ditimbang adalah badannya, maka nanti juga akan ditimbang amalan-amalan manusia sebagaimana yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih, dan wajib untuk mengimaninya dan membenarkannya. Wal i'radu amman radda dzalika wa taraka mujadalatah, dan hendaknya kita menjauhi orang-orang yang mendustakan, tidak mengimani hal tersebut, dan mereka memilih untuk berdebat tentang hal ini. Imam Ahmad rahimahullah mengisyaratkan pada ucapannya yang terakhir ini tentang orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mereka menyelisihi ahli sunnah dalam perkara timbangan ini. Mereka mengatakan tidak ada timbangan. Mereka mengatakan tidak ada timbangan. Karena
Kalau mereka mengatakan adanya timbangan, maka mereka akan membatalkan landasan akidah mereka. Jadi gini, kita bahas sedikit tentang Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah ini nanti pikirannya akan diadopsi oleh Asy'ariyah. Karena pendiri Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari, beliau seorang yang tumbuh besar di rumah Mu'tazilah. Ayah tirinya yang bernama Abu Ali al-Jubba'i al-Kilabi. Seorang Mu'tazilah yang menikahi seorang wanita janda. Wanita ini memiliki anak yang bernama Abul Hasan al-Asy'ari. Maka Abul Hasan al-Asy'ari ini tumbuh besar di rumah Abu Ali al-Jubba'i Mu'tazilah. Kalau tumbuh di rumah seperti ini, otomatis dia akan mengikuti pikiran orang yang ada di sekitarnya. Wa yanshi'u nashi'ul fityani fina 'ala ma kana 'awwadahu abuhu. Maka dia hanya akan mengikuti orang yang ada di sekitarnya. Hingga ia pun tumbuh besar mengikuti madhab Mu'tazilah, aqidah Mu'tazilah. Hingga akhirnya ia terus belajar dan ia melepaskan diri dari Mu'tazilah, namun masih ada sisa-sisa Mu'tazilah, ia pun membangun madrasah yang disebut Asy'ariyah. Tapi Allah mengetahui niat baik Abul Hasan al-Asy'ari ini, hingga di akhir-akhir hidupnya ia kembali kepada aqidah Al-Imam Ahmad ibni Hanbal yang sedang kita bacakan kitabnya ini. Nah, kita nggak perlu melakukan pencarian seperti Abul Hasan al-Asy'ari. Kita lihat saja apa hasil akhirnya. Iya. Kalau orang-orang Mu'tazilah, mereka mengimani adanya mizan, timbangan, niscaya mereka akan meruntuhkan bangunan fondasi akidah mereka. Kita lihat. Jadi akidah mereka ada usulun khamsah. Mu'tazilah ini mereka memiliki 5 syiar yang merupakan landasan akidah mereka. Yang pertama at-tauhid. Dan apa yang dimaksud dengan tauhid ini? Yaitu tauhid kita tidak boleh menetapkan bagi Allah sifat. Kita hanya boleh mengatakan as-sami' bila sam', al-basir bila basar. Ini dengar aja ya, nggak usah pusing. Pokoknya kalau nggak paham udah lupakan. Saya hanya menukil ucapan Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah itu maha mendengar tanpa pendengaran. Maha melihat tanpa penglihatan. Pusing kan? Udah nggak usah dianggap. Saya hanya menukilkan untuk melihat betapa beratnya orang-orang yang ada di luar ahli sunnah. Tapi nanti kita jelaskan, kita bantah satu persatu insya Allah. Maka mereka memiliki asas dari 5. Yang pertama adalah tauhid. Yang mereka maksudkan dengan tauhid, seorang kalau dia mau menjadi Mu'tazilah, dia harus menafikan seluruh sifat-sifat Allah kecuali 3 saja. Sifat hayah, sifat hidup, sifat ilmu, dan sifat kudrah. Maha mampu. Ini saja. Ini yang mereka sebut dengan tauhid. Kemudian asas yang kedua adalah al-adl. Al-adl ini maksud mereka adalah untuk menafikan adanya takdir. Al-adl artinya keadilan. Mereka mengatakan kalau Allah sudah menakdirkan perbuatan seorang hamba, di antara perbuatan hamba ini kan selain perbuatan ketaatan ada perbuatan dosa yang menjadi sebab orang masuk di neraka. Iya bukan? Lalu mereka mengatakan, kalau Allah yang menakdirkan seorang ini untuk melakukan maksiat, kemudian karenakan sebab maksiat itu dia masuk neraka, berarti gak adil dong. Nah itu akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah. Tapi nanti kita bahas, ini panjang ini pembahasannya sepertinya hari ini. Maka mereka mengatakan harus adil, tidak ada takdir. Hamba itu bebas dengan ikhtiarnya dia memilih perbuatannya. Perbuatannya itu tidak ditakdirkan. Surga dan neraka bagi seseorang itu tidak ditentukan melalui takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi menurut mereka ditentukan semata-mata oleh hamba. Ya, kita bahas nanti insyaallah. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki prinsip akidah al-manzilah bainal manzilatain. Seorang itu kalau dia mengatakan mukmin tapi dia berdosa, melakukan dosa besar, maka dia tidak dikatakan mukmin. Misalnya seorang udah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia muslim, mukmin.
Tapi dia melakukan dosa besar, zina misalnya, wal'iyadzubillah. Maka menurut mereka, orang ini tidak dikatakan kafir. Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga tidak dikatakan mukmin karena dia melakukan dosa besar. Terus kita katakan apa dia ini? Katakan baina manzilatain, manzilah bainar manzilatain. Dia berada pada satu posisi antara kufur dan iman. Ini tengah-tengah. Tapi ini hukum di dunia. Hukum di akhirat jangan salah paham. Karena mengedukasi masyarakat sekarang itu susah. Kenapa? Karena mindset mereka sudah dibentuk oleh short video. Kebanyakan kita itu hanya otak kita siap memahami sesuatu dalam 1 menit. Jangan menyangka apa yang orang kebanyakan lihat melalui short video itu tidak mempengaruhi psikologi. Itu mempengaruhi. Menjadikan mindset seseorang kalau sudah lebih dari 2 menit, otaknya ini udah malas. Pengen nyekrol. Tapi kan kalau datang taklim ustadznya gak bisa disekrol. Iya. Nah itu berpengaruh. Maka terkadang sekarang berat kita mengedukasi orang-orang. Kalau kita udah ngomong panjang, aduh kapan selesainya nih Ustadz nih. Nah ini tolong ini kita membawakan akidah Mu'tazilah. Kita bawakan untuk kita bantah. Yeah. Jadi mereka mengatakan seorang yang mengatakan la ilaha illallah, dia muslim. Tapi kalau dia melakukan dosa besar, berzina, mencuri misalnya, maka dia tidak boleh dikatakan muslim. Tidak juga dikatakan kafir. Tapi dia berada di sebuah tempat, di sebuah manzilah, kedudukan di antara 2 kedudukan. Tapi kalau dia meninggal, di neraka nanti kekal. Jadi hanya hukum dunia saja. Kemudian yang berikutnya, dan mereka itu mengingkari dengan akidah mereka yang keempat, landasan yang keempat, yaitu infadul wa'id. Bahwasanya apa yang sudah Allah sebutkan berupa balasan pelaku maksiat itu pasti Allah lakukan. Pasti Allah lakukan. Misalnya seorang yang mencuri sejengkal tanah misalnya yang tidak hak baginya, tidak ada hak baginya, maka Allah akan mengalungkan orang ini 7 lapis bumi di lehernya. Maka menurut mereka pelaku dosa besar apapun itu yang sudah ada ancamannya, maka pasti Allah akan realisasikan ancaman tersebut. Mereka mengingkari yang namanya syafaat. Mereka mengingkari yang namanya syafaat. Juga termasuk bab yang kita bahas ini. Bab timbangan. Karena Allah sebutkan di dalam surat Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Perhatikan di sini kata Allah. Jadi di hari kiamat kelak akan dikatakan seorang hamba timbangannya yang baik diletakkan di cawan kanan dan timbangan untuk yang buruk ini diletakkan di catatan yang buruk di cawan kiri. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa saja yang ketika diletakkan ini timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan keburukannya, maka dia akan fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Terus gimana timbangan? Gimana dengan amalan keburukannya? Iya, dia langsung masuk surga karena lebih berat timbangan kebaikannya. Nah, sementara tadi Mu'tazilah mereka mengatakan infadzul wa'id. Allah itu pasti akan merealisasikan hukuman terhadap dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang. Sehingga faman thaqulat mawazinuhu ini bertentangan dengan akidah mereka. Belum paham, kita ulangi. Gak apa-apa. Hamba akan datang di hari kiamat kelak dan amalannya ditimbang. Ada 2 cawan timbangan. Hamba ini timbangan kebaikannya, catatan kebaikannya diletakkan di sebelah kanan dan catatan keburukannya diletakkan di sebelah kiri. Ketika catatan atau amalan kebaikannya lebih berat, maka akan mengalahkan
timbangan keburukannya. Kata Allah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa saja yang timbangan amalan kebaikannya lebih berat, maka dia akan langsung masuk surga. Langsung masuk. Dia selesai masalah dosa-dosanya. Nah, ini bertentangan dengan akidah Mu'tazilah. Karena kalau ada dosa menurut mereka harus direalisasikan hukumannya. Paham gak di sini? Iya. Mereka harus direalisasikan hukumannya. Padahal di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an. Yang mana Ubadah bin Samit di antara sahabat yang hadir pada peristiwa Bai'atul Aqabatil Ula. Bai'at Aqabah tahun 12 Hijriah di Mina sebelum hijrah. 2 tahun 12 kenabian, 2 tahun sebelum hijrah. Atau 1 tahun sebelum hijrah. Ketika itu Nabi SAW mengambil perjanjian bai'at dari kami yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah 2 ayat paling terakhir, bagian atas sebelah kiri kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'an ila akhirih. Iya, kita ringkas. Kata Allah menyebutkan tentang bai'atun nisa dan langsung diaplikasikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat ini, bai'atlah aku. Dan makna bai'at, ikatkan perjanjian kesetiaan kalian kepadaku. Apa itu? Allah tusyriku billahi syai'an. Kalian tidak boleh melakukan kesyirikan. Wala tasriqu, jangan mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Juga jangan melakukan maksiat baik dengan kanan, dengan tangan atau dengan kaki. Dan juga disebutkan dosa-dosa besar lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, faman wafa minkum ajruhu 'ala Allah. Siapa saja yang merealisasikan perjanjian ini, maka Allah yang akan memberikan pahalanya. Tapi man asaba minkum zalika thumma satarahu Allah fahuwa ila Allah. Siapa saja yang melakukan dosa besar yang disebutkan ini, kemudian Allah tutup aibnya, gak ada yang tahu. Misalnya dia berzina, dia sembunyikan, gak ada yang tahu. Dan tidak ditegakkan hukum had, tidak dicambuk 100 kali kalau dia belum menikah, dan tidak dirajam kalau dia sudah menikah di dunia. Tidak dilakukan itu. Tapi dia sudah melakukan perzinahan ini. Kata Nabi SAW, "Tsumma satarahullah fahuwa ilallah." Kemudian Allah sembunyikan dosanya dan aibnya ini, maka nanti di hari kiamat kelak, orang ini urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqaba. Ini nas hadis di dalam Sahih Bukhari. Jika Allah berkehendak terhadap orang ini, maka Allah akan mengazabnya karena Allah sudah peringatkan, jangan lakukan dosa ini, niscaya engkau akan dihukum. Kalau Allah ingin melakukannya, maka Allah berhak. Allah Maha Adil. Tapi kalau Allah ingin, Allah bisa saja memaafkannya dan langsung memasukkannya ke dalam surga. Ini aqidah ahli sunnah wal jamaah. Wal fasiqul milliyyu dzul isyani lam yunfa' anhu mutlaqul imani. Lakin biqadril fisqi wal ma'asi imanuhu ma zala fi intiqasi. ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للبارئ تحت مشيئة الإله نافذة إن شاء عفا عنه إن شاء أخذه. Kata Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakam dalam Manzumah Sulamil Wusul Ilmi Usul, aqidah ahli sunnah wal jamaah, seorang pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, maka tidak dikeluarkan dari keislaman. Dia tetap muslim tapi dia fasik dengan dosanya. Dia muslim, tidak boleh dikafirkan, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, dirampas, tapi dia juga fasik. Apa konsekuensi fasik? Allah sebutkan dalam surat An-Nur, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Tidak diterima persaksiannya. Ini fasik, termasuk dalam persaksian pernikahan. Ini enggak diterima. Dan orang yang fasik ini, kita tidak katakan, ahli sunnah tidak mengatakan bahwasanya mereka kekal di neraka, tidak.
Tapi mereka ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, Allah akan maafkan karena Allah Maha merahmati hamba-hambanya. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah akan mengadab hamba tersebut karena Allah sudah menjelaskan hukumnya berkaitan tentang maksiat yang dilakukan hamba ini. Maka Mu'tazilah mengingkari al-mizan, mengingkari timbangan dikarenakan kalau mereka meyakini adanya timbangan, maka batal kaidah mereka infadzul wa'id. Allah itu pasti akan merealisasikan hukuman bagi pelaku maksiat. Iya. Dan salah satu ciri akidah yang salah adalah ketika kita dapatkan akidah ini memiliki kontradiksi dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ciri akidah yang benar, akidah yang hak, ketika tidak ada kontradiksi di dalamnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka niscaya mereka akan dapatkan banyak kontradiksi. Karena datangnya dari Allah, maka tidak akan ada yang bisa mendapatkan kontradiksi di dalam Al-Quran sedikit pun. Begitu juga akidah yang diambil dari Al-Quran yang tidak dicampurkan dengan pemikiran manusia, maka niscaya akidah ini tidak akan ada kontradiksi di dalamnya. Sebaliknya akidah yang ditambahkan, dicampurkan, dimodifikasi, maka akan banyak kontradiksi di dalamnya. Kenapa? Karena tidak pure lagi, tidak murni lagi datang dari Allah. Tapi sudah ada campur tangan dari manusia. Dan yang terakhir, kaidah akidah ahli sunnah wal jamaah ini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Lafadznya bagus, tapi maksudnya ini bahaya. Yang mereka maksud amar ma'ruf nahi munkar di sini adalah bolehnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Iya, cakep. Bahasanya tuh cakep, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ternyata maksudnya adalah bolehnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Dan ini diantara perkara yang haram, yang dilarang di dalam Islam. Sebaliknya seorang muslim, dia dituntut untuk taat dan patuh kepada pemimpinnya, walaupun pemimpinnya ini zalim selama mereka masih muslim. Atau kita bantah satu-satu atau kita udah selesai dari ucapannya Imam Ahmad. Pendek-pendek ucapannya Imam Ahmad, tapi dalilnya banyak. Baik, kita bahas sedikit karena sudah terlanjur kita sebutkan syubhatnya, jangan sampai syubhatnya masuk, bantahannya gak dapat gitu. Baik, yang pertama, mereka menjadikan landasan syiar Mu'tazilah tauhid. Yang mereka maksud adalah menafikan sifat-sifat Allah. Dan mereka hanya menetapkan 3 sifat saja. Yaitu sifat hidup, sifat maha mengetahui, dan maha mampu atas segala sesuatu. Kenapa mereka tidak tetapkan sifat yang lain? Misalnya berbicara. Kalau mereka tetapkan Allah berbicara, sementara makhluk juga berbicara, berarti Allah berbicara, makhluk berbicara, berarti ada kesamaan sifat. Kalau gitu berarti kalau kita tetapkan bagi Allah sifat berbicara, kita sudah samakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini syubhat mereka. Syubhat mereka. Jawabannya, sehingga mereka hanya tetapkan sifat hidup, sifat berilmu, dan sifat mampu atas segala sesuatu. Kita katakan kalian berarti tidak konsisten. Karena kalau memang kalian mengatakan sifat berbicara ini karena ada pada makhluk, maka tidak boleh ada pada Allah. Harusnya sifat hidup, bukankah makhluk juga hidup? Sifat ilmu, bukankah makhluk juga berilmu? Terus kenapa kalian hanya menetapkan 3 ini dan tidak menetapkan yang lain? Apa alasannya? Oh, kalau kita tetapkan yang lain, nanti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oh, ternyata itu alasannya. Berarti ente kurang piknik. Jadi gini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab.
yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Allah tidak mungkin untuk berbicara kepada Rasulullah dan sahabatnya yang berbahasa Arab dan manusia yang hidup pada saat itu, Allah menggunakan bahasa dari planet Mars. Ini gak mungkin. Karena tujuan Al-Quran ini untuk menjadi hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Untuk menjadi petunjuk. Mungkin gak suatu buku, manual book misalnya, bahasanya bahasa Suryani. Iya. Sementara ente dihadapkan dengan alat yang belum pernah ente rakit, untuk merakitnya harus mengikuti manual book ini dan bahasanya bahasa Suryani. Repotnya lagi, ternyata setiap katanya makoli semua. Gimana nanti kita artiinnya? Kira-kira mungkin nggak manual book ini akan memberikan petunjuk bagi kita, solusi bagi kita? Nggak akan. Maka Allah jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, Allah pun menurunkannya dengan bahasa Arab. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, ayat pertama alif lam mim tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran ini berbahasa Arab supaya kalian paham. Berarti seorang untuk memahami Al-Quran, dia memahaminya sesuai makna yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Seperti itu. Sehingga Al-Quran menjadi hidayah. Karena kita tahu maknanya dengan mengetahui bahasa Arab. Allah mengabarkan tentang dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Ia maha hidup. Maha hidup. Tapi Allah juga sebutkan untuk makhluknya di dalam suratul Anbiya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air setiap makhluk yang hidup. Nah, ini gimana nih? Allah sebutkan bagi dirinya sifat hidup, bagi makhluk sifat hidup. Berarti sama-sama hidup. Nah, disinilah letak syubhat Mu'tazilah. Padahal Allah sebutkan tentang sifat dirinya kepada manusia agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya akan menggunakan bahasa yang dipahami oleh akal manusia. Harus kita jadikan landasan berpikir kita di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, sifat-sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal serupa dengan Allah. Dan juga Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan, tidak ada yang setara dengan Allah. Maka ketika Allah menyebutkan tentang dirinya, tentang sifatnya misalnya, sifat hidup, kita tidak bisa menggambarkan seperti apa sifat hidupnya Allah secara hakikat. Kita hanya bisa pahami secara makna, bahwasanya Allah itu hidup sesuai makna yang ditunjukkan bahasa Arab. Karena hakikat dari sifat Allah dengan makhluk ini berbeda. Kita lihat perbedaannya dari 3 tinjauan saja. Yang pertama, hidup Allah la yasbiquhul adam. Hidup Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Hidup Allah tidak berawal. Di dalam hadis Imran bin Husain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, kana Allah walam yakun syai'un qabla. Dahulu hanya ada Allah dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Juga sebelumnya hanya ada Allah. Jadi hidup Allah itu tidak bermula, tidak didahului oleh ketiadaan. Adapun hidup makhluk didahului oleh ketiadaan. Bukankah kita semua ada sekarang setelah sebelumnya kita tidak ada? Tahun 1945 ada yang udah lahir? Belum ada kan? Nah, berarti kita ini baru ada. Setelah sebelumnya nggak ada. Itulah hidup bagi makhluk. Kemudian hidup Allah la yalhaquhu al-fana, tidak akan berakhir dengan kefanaan. Ini hidup Allah. Adapun hidup makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Perbedaan yang ketiga, hidup Allah hidup yang sempurna. Allah tidak butuh istirahat. Allah tidak butuh tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak mengantuk
dan tidak akan tidur. Kenapa? Orang mengantuk itu respon tubuh mengeluarkan hormon-hormonnya karena energinya sudah terkuras dan badannya sudah capek. Sehingga butuh istirahat. Waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'asyan. Maka Allah jadikan malam untuk beristirahat, siang untuk mencari nafkah. Nah, dari tiga hal ini, dari perbedaan hakikat sifat Allah dengan sifat hidup makhluk, apakah ketika kita mendengarkan Allah itu hidup dan makhluk itu hidup, terbesit di benak kita sama hidup Allah dengan hidup makhluk? Enggak sama. Bisa, berarti bisa kan kita tetapkan bagi Allah sifat hidup dan bagi makhluk sifat hidup. Bagi Allah sifat hidup yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya serta kesempurnaannya, dan bagi makhluk sifat hidup yang sesuai dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Begitu juga ketika kita berbicara tentang sifat Allah yang maha mendengar. Pendengarannya yang sempurna berbeda dengan pendengaran makhluk. Begitu juga sifat Allah maha melihat. Allah yang berbicara. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-kalamu fis sifah kal-kalami fi sa'iris sifat. Pembahasan tentang satu sifat Allah ini berlaku sama pada seluruh pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Simple, gampang dipahami. Allah mengatakan dirinya memiliki wajah. Ya sudah, kita kan nggak pernah melihat Allah. Kita nggak pernah melihat yang semisal Allah. Sehingga kita mengatakan, oh bukan, itu bukan wajah, ini A, B, C, dan seterusnya. Ada 5 menit. Sepertinya cukup penjelasannya. Jadi gini. Tapi panjang kayaknya. Ini lagi banyak syubhat yang disebar. Ada seorang yang katanya hebat filsafat, kemarin baru menang debat lawan yang gemuk-gemuk, ya. Dan sekarang menyebarkan syubhatnya. Salah satunya, dia ingin menjatuhkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan kita sudah buat bantahannya, hanya belum diupload. Nanti insya Allah. Udah ada bantahannya, kita udah buat videonya, tapi belum diupload ya, belum diupload. Tunggu aja insya Allah. Dan itu sangat telak. Kenapa? Karena dia benar-benar ingin menguliti dan menjatuhkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ala kulli hal. Jadi gini, salah satu yang membuat orang-orang Mu'tazilah yang kemudian diadopsi pemahamannya oleh Asy'ariyah, mereka menafikan sifat Allah adalah karena majaz. Jadi di dalam bahasa Arab itu mereka mengatakan penggunaan lafadz itu ada yang namanya hakikat dan ada majaz. Kita juga ada ya dalam bahasa Indonesia majaz, majaz hiperbol dan seterusnya. Apa makna hakikat? Isti'malul lafzi fi mawdhi'ihi. Hakikat ini adalah pemahaman penggunaan lafadz sesuai makna yang terbesit ketika kita mendengarkan lafadz tersebut. Misalnya, ra'aitu asadan fil ghabah. Aku melihat singa di hutan. Apa yang dimaksud dengan singa ini? Hewan buas yang ma'ruf. Jadi grogi. Tapi yang kedua ada namanya majaz. Majaz ini isti'malul lafzi fi ghairi mawdhi'ihi. Penggunaan lafadz bukan sesuai makna yang terbesit, tapi makna lain. Contohnya misalnya, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal minbar. Aku melihat singa berkhutbah di mimbar. Ini asad, singa ini, singa apa yang dimaksud? Singa podium, yaitu orang yang bahasanya menggelegar, yang fasih, yang hebat dalam berkhutbah. Iya bukan? Nah, kata mereka, ini majaz. Penggunaan lafadz bukan pada makna yang terbesit yang digunakan secara asalnya. Nah, mereka menggunakan majaz ini ketika membaca firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam semesta ini akan binasa, yang tersisa hanyalah wajah Allah. Mereka mengatakan, oh ini wajah majaz.
Bukan yang diinginkan wajah seperti yang terbesit di benak kita. Ketika kita mengatakan yang kekal hanyalah wajah Allah, yang pertama kali terbesit di benak kita adalah wajah. Tapi kata mereka, oh nggak bisa. Ini majas. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah, dengannya Allah menciptakan Nabi Adam. Tangan Allah. Mereka mengatakan, wah, apa iya Allah punya tangan? Wah, ini kayaknya kalau kita tetapkan nanti yang punya tangan makhluk. Berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Oh, berarti ini majas. Istawa alal arsh. Nah, ini yang ribut-ribut nih. Allah itu beristiwa di atas arsh. Beristiwa, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, litastawu ala zuhurihi ila akhirihi. Udah mau habis. Intinya mereka mengatakan, oh ini majas. Artinya bukan berada di atasnya, tapi menguasainya. Padahal menerjemahkan, mengartikan istawa dengan istaula yang berarti menguasai, ini maknanya sangat berbahaya. Karena di dalam bahasa Arab, menguasai itu tidaklah dikatakan menguasai kecuali ada saingan yang sebelumnya menjadi kompetitor memperebutkan objek tersebut. Misalnya, kalau saya punya smartphone ini milik saya beli sejak awal. Apakah saya mengatakan saya menguasai smartphone ini atau saya memiliki smartphone ini? Memiliki. Bukan menguasai. Tapi kalau misalnya ada tanah tuh di sebelah, diperebutkan antara ahli waris. Lalu ahli waris yang menang mengatakan, alhamdulillah kita berhasil menguasai tanah ini. Kita akan bahas lebih detail setelah salat isya insyaallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit, tadi sudah terlanjur kita jelaskan tentang majas. Karena dari bab majas inilah orang-orang Mu'tazilah, mereka menghilangkan sifat-sifat Allah. Dengan dalih ketika kita katakan, kan Allah yang mengatakan dia berada di atas arsy. Kan Allah yang mengatakan dia memiliki wajah. Kan Allah yang mengatakan dia memiliki tangan. Jawaban mereka enteng. Oh ente itu nggak paham, itu tuh majas. Ya kan? Itu alasannya mereka. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwasanya memang betul dalam bahasa Arab. Dan Syekhul Islam mengingkari majas seperti yang mereka inginkan. Tapi beliau tidak memungkiri adanya dalalatus siyaq. Jadi gini, bisa saja satu lafaz berbeda maknanya ketika redaksinya juga berbeda. Seperti tadi lafaz asad atau singa kita bisa artikan sebagai hewan buas ketika redaksi kalimatnya menunjukkan hal tersebut. Dan kita bisa mengartikan asad atau singa ini sebagai seorang yang sangat hebat di dalam berpidato ketika redaksi kalimatnya juga menunjukkan hal tersebut. Bagaimana kita bisa mengetahui misalnya ra'aitu asadan fil ghabah. Aku melihat singa di hutan. Nah, habitat di hutan inilah yang membuat kita meyakini bahwasanya yang dimaksud adalah singa, hewan buas. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan aku melihat singa berpidato di atas mimbar, kira-kira mungkin gak karakter singa yang hewan buas berpidato di mimbar? Dia gak akan sabar untuk hanya melihat saja jamaahnya. Disikat habis sama dia. Karena karakternya adalah hewan buas. Artinya akal kita dengan pengetahuan kita sebelumnya terhadap singa memastikan bahwasanya mustahil singa berkhutbah. Orang dia gak bisa ngomong. Iya kan? Nah ini namanya dalalatus siyaq yang dipaparkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya kita tidak boleh sembarangan seenaknya mengatakan oh ini majas. Oh ini artinya bukan. Enggak bisa seenaknya. Tapi harus ada redaksi kalimat yang memang menunjukkan maknanya adalah yang diinginkan tersebut. Dan seorang bisa mengetahui mana yang diinginkan dari redaksi ini ketika dia memiliki peliputan terhadap objek tersebut. Misalnya singa.
Kita kan udah tahu singa itu apa. Kita udah pernah lihat bentuknya. Kita udah tahu karakteristiknya. Hewan buas, predator, dan seterusnya. Karnivora, giginya tajam. Kalau ada orang mengatakan ada singa berkhutbah di atas mimbar, otak kita langsung mengatakan ini mustahil singa yang di hutan. Kenapa? Karena singa yang di hutan itu tidak berbicara. Kok bisa kita tahu? Iya, memang singa nggak bisa berbicara. Kita lihat banyak videonya, walaupun kita hanya bisa lihat di Discovery Channel. Iya. Ada di safari, iya. Harimau juga ada di safari. Karena kita pernah lihat, kita tahu, kita liputi semua hal-hal berkaitan tentang singa ini. Ketika misalnya Allah mengatakan, Yadullahi fawqa aydihim, lima khalaqtu biyadai. Allah mengatakan, wahai iblis, kenapa engkau tidak bersujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Menciptakan dengan kedua tanganku. Bagaimana konsep penciptaannya? Yaitu dari tanah liat. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah enggak punya tangan. Lafaz kedua tangan di sini adalah majas. Kenapa? Menurut mereka itu tidak cocok bagi Allah. Ketika mereka mengatakan ini majas dan tidak cocok bagi Allah, berarti mereka telah memiliki peliputan pengetahuan tentang Allah. Mereka pernah melihat Allah sehingga mereka mengatakan tidak cocok bagi Allah memiliki tangan. Kalau singa kita katakan dia tidak mungkin berkhutbah karena kita pernah lihat singa. Paham ini? Jadi harus ada ma'lumatun sabiqah. Harus ada pengetahuan yang sudah tersimpan di dalam database kepala kita untuk mengambil kesimpulan ini cocok atau tidak cocok. Aku melihat singa berkhutbah di mimbar. Khutbah Jumat lagi. Habis itu dia ngimamin. Waduh. Kita udah paham singanya ini manusia. Yang ketika berbicara Masya Allah. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena kalau singa yang di hutan, otak kita mengatakan mustahil. Nggak mungkin. Dipahami ini? Ketika kita berbicara tentang Allah, Allah memiliki wajah. Dengan makna apa kita pahami? Apakah dengan makna bahasa mereka, dengan makna hakikat atau majas? Hukum asalnya dari setiap kata adalah hakikat. Kita tidak bisa berpindah kepada majas kecuali ada namanya qarina, indikasi. Ini dalam ilmu balaghah. Jadi ketika Allah mengatakan yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, lalu orang mengatakan oh bukan, itu dengan kedua kekuatanku. Kenapa? Karena tangan bagi Allah tidak pantas. Dari mana kesimpulan dia mengatakan tidak pantas ini? Dia pernah melihat Allah. Tsumma stawa 'alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Oh ini enggak cocok. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Dalam hadis Abu Hurairah di Sahih Bukhari dan sangat banyak, Allah itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Mereka mengatakan, oh enggak cocok bagi Allah turun. Apakah mereka pernah melihat Allah? Apakah mereka pernah meliputi Allah? Sehingga mereka mengatakan itu tidak cocok bagi Allah, itu hanya cocok bagi makhluk. Maka kita katakan yang turun rahmatnya. Itu ucapan mereka, yang turun rahmatnya. Tahu enggak? Ini ngeri banget kalau mereka mengatakan yang turun rahmatnya. Karena ketika itu kata Nabi SAW, fayaqulu hal min taibin fayuqbilu, hal min mustaghfirin fa'aghfirallah. Mereka mengatakan yang turun adalah rahmatnya, makhluk. Lalu rahmat ini mengatakan, apakah ada yang mau beristighfar kepadaku sehingga aku ampuni dosanya? Boleh seperti itu makhluk mengatakan? Boleh. Mereka mengatakan yang turun rahmatnya. Ternyata yang turun ini mengatakan, apakah ada yang ingin beristighfar agar aku ampuni dosanya? Apakah ada yang mengampuni dosa selain Allah? Di surat Al-Imran Allah berfirman, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Jadi bahaya sekali ini. Kenapa ahli sunnah itu tidak pernah berhenti terus membantah syubhat-syubhat Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Sampai mereka membuat kedustaan-kedustaan tuduhan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Besok insya Allah, ana janji videonya udah terbit insya Allah. Biar antum paham, piknik dikit. Jadi berat konsekuensinya. Dan
dengarkan ini, kaidah dari Umar bin Abdul Aziz. Ini kaidah dan akidah yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud. Alhamdulillah kita akidahnya ada sanadnya. Ini di dalam Sunan Abu Dawud. Kata Al-Imam, kata Umar bin Abdul Aziz khalifah ini, kata beliau, فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا. Wahai kalian, ketahuilah bahwasanya dahulu para sahabat tidak banyak berbicara tentang sifat Allah. Ini tidak boleh, ini boleh. Mereka tidak berbicara karena mereka mengetahui bahwasanya berbicara tentang hal tersebut adalah berlebih-lebihan di dalam agama. Jadi gini, harus paham bahwasanya tidaklah ketaatan itu hanya dengan melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Tapi dengan menahan diri dan tidak berbicara, justru itulah ketaatan. Contohnya, ini seorang habis sholat subuh. Sebelum terbit matahari, kira-kira yang menjadi ketaatan, dia sholat sunnah mutlak atau tidak sholat sunnah? Kita ulangi, antum belum paham, ini pengaruh short video semua kayaknya nih. Jadi gini. Taat kepada Allah itu bukan hanya dengan melakukan atau berbicara. Kan orang menyangka dengan berzikir atau melakukan sholat, itulah ketaatan. Ternyata dengan tidak melakukan atau diem juga ketaatan. Kita habis sholat subuh, seorang sambil menunggu syuruk yang merupakan ketaatan, dia sholat sunnah atau tidak sholat sunnah? Tidak sholat sunnah. Kenapa? Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua ketaatan itu harus dengan melakukan. Makanya iman itu tahliyah wa takhliyah. Aduh, panjang lagi pembahasannya, intinya. Kita balik dulu. Jadi dahulu kata Umar bin Abdul Aziz, para sahabat itu nggak banyak berbicara seperti para filosof. Itu bukan karena mereka nggak paham. Bukan mereka nggak ngerti tentang dalalatus siyak atau hakikat dan majas, bukan. Tapi karena mereka paham, Rasulullah tidak pernah berbicara tentang itu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, yadhaku rabbuna min rajulaini yaqtatilani fayaqtul ahadum al-akhir fayadukhulanil jannah. Allah tertawa dari dua orang yang saling berperang, yang satu membunuh yang lain, kedua-duanya masuk surga. Sebutkan dalam riwayat lain, seorang muslim berjihad di jalan Allah melawan orang kafir, muslim ini terbunuh oleh orang kafir ini, dia mati syahid. Kemudian orang muslim, orang kafir ini masuk Islam dan dia berjihad juga, dia dibunuh dan dia mati di atas Islam sehingga keduanya masuk surga. Allah tertawa dari kedua orang ini. Apa komentar sahabat? Ini sahabat orang-orang yang paham bahasa Arab nggak? Iya. Atau orang-orang belakangan lebih jago bahasa Arabnya? Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, awayadhaku rabbuna? Wahai Rasulullah, Rob kita itu tertawa. Kata Rasulullah, na'am. Iya. Apa kata sahabat ini? Idzan lan na'dima khairin min rabbin yadhak. Konsekuensi tertawa. Kalau begitu, kita tidak akan pernah kehilangan kasih sayang darinya. Karena yang tertawa itu menunjukkan mudah untuk menyayangi. Lihat sahabat ini memahami sifat Allah dari konsekuensi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang dahulu para sahabat memahami sesuai yang ditunjukkan oleh lafaz makna bahasa Arab. Mereka tidak mentakwilkan atau tidak memindahkan kepada majaz kecuali memang ada indikasi dari redaksi kalimat. Ini akan terbit juga insya Allah videonya biidznillah. Karena sekarang syubhatnya lagi banyak-banyaknya nih. Dan sepertinya nggak ada ustadz yang bantah secara komprehensif dan kami memandang itu sebagai tanggung jawab. Allahu a'lam. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan. Paham ya? Jadi nggak seenaknya itu mengatakan ini majaz, semua majaz. Iya. Dengan kaidah mereka wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Ini kaidah mereka. Disebutkan dalam Jauharatul Tauhid. Asy'ariyah. Ini parah. Tapi udah habis waktunya. Ini gitu. Nanti di waktu yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya pernah membaca tulisan seorang bahwa Asy'ariyah merupakan bagian dari Ahlus Sunnah dan itu pun pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak mengatakan secara mutlak Asy'ariyah itu bagian dari Ahli Sunnah. Tapi beliau mengatakan Asy'ariyah ini mereka tidak memandang memberontak kepada pemerintah. Dan mereka ini lebih dekat kepada Ahli Sunnah dalam bab ini. Asy'ariyah mereka menggunakan hadis-hadis yang sahih dibanding kelompok-kelompok filsafat lainnya. Dan mereka dalam bab itu lebih dekat kepada ahli sunnah. Jadi mereka ahli sunnah dibanding yang lebih parah seperti Mu'tazilah dan selainnya. Jadi seperti itu yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa tidak dikatakan sebagai ahli sunnah? Karena ahli sunnah itu mereka yang menundukkan seluruh agama mereka, akal mereka mengikuti Al-Quran dan hadis. Sementara Asy'ariyah tidak. Mereka memiliki kaidah wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Kalau datang ayat-ayat Allah, tar dulu kita timbang dengan akal dulu. Ini menyerupakan Allah enggak? Ketika Allah mengatakan Allah memiliki wajah, oh ntar dulu. Makhluk juga punya wajah. Oh ini majas. Akal kita mengatakan itu wajas. Bukan redaksi ayat, tapi apa? Akal. Ini bedanya dengan ahli sunnah. Mereka, oh akal kita mengatakan ini nggak mungkin. Ya udah ini majas, jangan dikatakan wajah. Tapi apa mereka mengatakan? Mengganti wajah. Yang lain, kekuasaan ataupun yang lainnya. Seperti itu. Ini nggak mungkin dikatakan sebagai ahli sunnah. Ahli sunnah itu yang tunduk kepada sunnah. Walaupun mereka mengklaim diri sendiri sebagai ahli sunnah. Kullun yadda'i waslan bi Lailah wa Lailah la tuqiru bidzak. Semua orang mengklaim punya hubungan spesial dengan Lailah, tapi mohon maaf, Lailah mengatakan itu hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Saya pernah mendengar seorang dai yang mengatakan bahwa Salafi ini terlalu parno dengan kesyirikan. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya terlalu sensitif. Syirik, sikat, dan seterusnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal Rasulullah lebih mengkhawatirkan cinta dunia. Lalu dibawakan hadis-hadis, sesungguhnya aku tidak takut kalian akan menjadi musyrik. Akan tetapi aku takut kalian akan berlomba memperebutkan akhirat. Oh salah nih hadisnya kayaknya. Soalnya dia bacanya juga bawahnya bahasa Indonesia. Hadis yang disebutkan aku tidak takut kepada kalian itu kefakiran. Mal faqru akhsha alaikum. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasaha man qablakum fatuhlikakum kama ahlakat. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Tapi yang aku khawatirkan dunia ini dibentangkan untuk kalian dan kalian pun berlomba-lomba untuk mengejarnya hingga menjual agama kalian dan dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi kita nggak jawab karena memang penukilannya juga kurang tepat. Afwan, ana ingin minta nasihat Ustadz. Ana seorang ikhwat. Setelah ana mengkhitbah seorang akhwat, lambat laun ana futur. Ana khawatir masuk dalam hadis barang siapa yang berhijrah karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya dan seterusnya, mohon nasihat agar tetap semangat menuntut ilmu dan selalu takut kepada Allah. Selalu katakan kepada diri kita sebagaimana dalam nasihat Ibnu Mubarak. Jadi tidak ada jalan yang mengantarkan kepada surga kecuali Al-Quran. Dan Al-Quran yang dimaksud ini bukan Al-Quran yang dijadikan ajimat. Disimpan, yang penting dia bersama Al-Quran. Bukan. Tapi Al-Quran yang dibaca, dipahami, ditadaburi, dan diamalkan. Itulah yang akan menjadi jalan seorang menuju surga. Allah sudah tutup semua jalan yang bisa mengantarkan kepada surga kecuali hanya melalui Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini satu-satunya. Maka seorang ketika dia tidak belajar, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui Al-Quran dan bagaimana mungkin dia bisa meniti jalan menuju surga. Kecuali kalau antum lebih tertarik untuk tidak masuk surga, ya nggak usah pelajari Al-Quran.
Ya, nggak usah menuntut ilmu. Kalau memang udah merasa nggak pengen. Kalau antum merasa dunia ini sangat meletihkan, sangat capek kita di dalamnya dan kita ingin pulang kembali kepada Allah dan dimasukkan kepada surga hingga kita beristirahat, ada syaratnya. Belajar Al-Quran. Simple. Makanya Ibnu Mubarak ditanya, ya Imam, ila mata taktubul hadis. Imam, ente ini udah tua. Sudah mengelilingi 1/4 belahan bumi dalam rangka menuntut ilmu hingga beliau belajar dari 4.000 guru. Tapi beliau tidak pernah berhenti menulis hadis. Ditanya, Imam sampai kapan ente nulis belajar terus? Apa kata beliau? La'alal kalimah allati yanfa'uni Allahu biha lam aktubha ba'd. Aku khawatir kalimat yang dengannya mungkin Allah jadikan sebab aku masuk surga, aku belum mencatatnya. Aku belum mendengarnya. Sehingga aku tidak pernah berhenti untuk mencarinya. Kecuali kalau antum tidak tertarik masuk surga, lain lagi ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika saya seorang anak angkat? Kemudian jika orang tua angkat keduanya sudah meninggal, bagaimana harta warisan mereka pembagiannya? Apakah saya ada hak saya tinggal di rumah orang tua angkat saya? Disebutkan Al-Imam Ar-Rahabi Asy-Syafi'i di dalam manzuma Asbabu mirathil wara thalatha kullun yufidu rabbahul wiratha nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Kata beliau, ada 3 sebab yang menjadikan seorang itu bisa mewarisi atau diwarisi. Pertama, pernikahan. Sehingga seorang wanita bisa mewarisi dari suaminya. Yang sebelumnya suaminya asing, nggak ada hubungan nasab, maka dia bisa mewarisi dari suaminya karena hubungan pernikahan. Begitu juga sebaliknya suami mewarisi dari istrinya. Dan hubungan pernikahan hanya itu saja. Hanya antara suami dan istri. Adapun seorang istri dengan mertuanya dari suaminya, ini nggak ada warisan sama sekali. Kemudian yang kedua, nasab. Seorang ayah mewarisi anaknya, anak mewarisi ayahnya, kemudian kakek, cucu, dan seterusnya. Jika ada hubungan nasab, hubungan darah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada namanya wala. Budak dimerdekakan, dan ketika sudah merdeka, budak ini bekerja, punya harta, meninggal, nggak punya anak misalnya, nggak punya ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh mantan tuannya yang memerdekakannya dahulu. Cuma ini saja. Adapun anak angkat tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Kecuali kalau seandainya orang tuanya, orang tua angkatnya ini, lebih tepatnya orang tua yang menafkahinya, mengadopsinya. Karena bahasa angkat kadang orang namanya dinasabkan kepada orang tua angkatnya dan ini nggak boleh. Tapi kalau hanya sekadar dinafkahi, diadopsi untuk dirawat, ini sah-sah saja. Kecuali kalau orang yang mengadopsinya ini atau memeliharanya ini meninggalkan wasiat, maka dia mendapatkan dari wasiat tersebut. Iya. Kalaupun misalnya disebutkan Syafi'iyah, kalaupun misalnya nggak ada juga ahli waris dari orang yang mengadopsinya ini, benar-benar nggak ada ahli waris, nggak ada zawul arham, nggak ada orang sebatang kara. Dia hanya punya anak adopsi tadi. Bukan anak ya. Ya itulah bahasanya. Dia hanya punya itu. Maka sebenarnya hartanya ini diserahkan ke Baitul Mal. Kembalikan kepada Baitul Mal. Tapi kalau misalnya Baitul Mal ini kan untuk kaum muslimin. Dan yang paling layak untuk didahulukan, diberikan dari harta yang sudah dimasukkan ke Baitul Mal ini adalah anak adopsi tadi. Jadi bisa dengan wasiat atau dengan dari Baitul Mal dia mendapatkan saham prioritas. Seperti itu. Oh lupa di satu dari, alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Ya, karena nggak ada operatornya ya. HP-nya di bawah masih Putra.
Lah, Mas. Tapi cukup insya Allah. Ada yang mau bertanya langsung? Jemaah, bingung apa yang mau ditanyakan? Iya. Ya, qadar Allah waktunya sempit, tapi sebenarnya kita punya taklim hari Sabtu, itu lebih panjang waktunya, Sabtu genap. Dan kita juga bahas kitab Sulamul Wusul tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu kita lebih lapang waktunya untuk menjelaskan dan membantah syubhat-syubhat. Dan yang paling penting, selalu kita usahakan sebelum bantah syubhat ini, kita jelaskan dulu kaidah duduk perkaranya. Iya. Agar syubhatnya jangan sampai masuk, kita bingung untuk membantahnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekeliruan, kesalahan, salah ucap dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.